Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, wirid atau zikir merupakan salah satu cara dari seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah untuk memperbanyak zikir ada banyak, baik dari Al-Quran maupun hadis. Kali ini kita akan menyampaikan 7 wirid istimewa yang hendaknya diketahui, utamanya terkait tempat dan sebab dianjurkannya untuk membacanya, yang berasal dari Al-Faqih Abu Laits rahimahullahu ta'ala. Menurutnya, orang yang menghafalkan 7 kalimat wirid tersebut akan mendapatkan banyak kebaikan. Al-Faqih Abu Laits rahimahullahu ta'ala berkata, barang siapa yang menghafal 7 kalimat, maka dia dimuliakan oleh Allah Ta'ala dan para malaikat. Allah akan mengampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan, dan dia akan menemukan manisnya ketaatan, serta hidup dan matinya akan dalam kebaikan. Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, Nasha'ihul Ibad, halaman 33. Berikut ini adalah 7 kalimat wirid yang dimaksud dalam keterangan tersebut. Pertama adalah basmalah. Hendaknya seseorang ketika akan mengawali sesuatu, khususnya suatu kebaikan, dilakukan dengan membaca basmalah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, tiap urusan penting yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim maka akan terputus dari rahmat Allah. Kedua adalah hamdalah. Orang yang telah menyelesaikan suatu aktivitas hendaknya mengucapkan Alhamdulillah. Di keterangan lain disebutkan bahwa disunahkan membaca Alhamdulillah dalam 11 kondisi. Ketiga adalah istighfar. Hendaknya orang mengucapkan istighfar, astagfirullah, saat lisannya mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Kenapa demikian? Harapannya adalah supaya kita mendapatkan ampunan atas ucapan kita tersebut. Salah satu dalil yang sering digunakan untuk melakukan istighfar adalah Al-Quran surat Nuh ayat 10. Lalu aku, Nabi Nuh, berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Selain itu, membaca istighfar juga bisa menghindari dari bala, sesuai firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 33. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampunan. Keempat, bacaan insya Allah. Seseorang yang menginginkan sesuatu hendaknya mengucapkan insya Allah. Mengucapkan kata insya Allah sesungguhnya bersumber dari perintah Al-Quran. Secara literal, ia berarti jika Allah menghendaki. Al-Quran juga menjelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 23 dan ayat 24, yang artinya, jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan hal itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Kelima adalah bacaan hauqalah atau la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Hendaknya orang mengucap la haula wala quwata illa billahil aliyil adim saat menghadapi perkara yang makruh atau dibenci. Menurut Syekh Nawawi, hauqalah merupakan lafal yang baik dibaca ketika seseorang tengah dirundung kesulitan dan kebuntuan. Diriwayatkan di dalam hadis bahwa bila kebimbangan hinggap di hati seseorang, lalu ia membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil adim sebanyak 300 kali, niscaya Allah membukakan jalan keluar baginya. Maksudnya Allah mengurangi beban kesulitannya. Hal ini disebutkan oleh guru kami Syekh Yusuf dalam kitab Hasyisyah Mi'rajnya Nawawi Al-Bantani Kasyafatus Saja. Keenam adalah bacaan tarji. Saat ditimpa musibah, hendaknya seseorang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 156, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan dikembalikan. Ketujuh adalah kalimat tauhid. Menurutnya, hendaknya lisan seseorang selalu membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tiap harinya. Hal ini dikarenakan kalimat tersebut merupakan kalimat yang amat baik,
dan dikatakan merupakan kunci surga. Dari Mu'az bin Jabal, ia berkata, Rasulullah SAW berkata, siapapun yang akhir ucapannya ketika menjelang azal kalimat la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Sahabat yang beriman, demikian 7 kalimat wirid istimewa. Semoga kita dapat mengamalkannya sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sholat sunnah memang tidak diwajibkan. Namun jika sholat sunnah ini ditinggalkan, kita bisa rugi besar. Sebab keutamaannya luar biasa dan Rasulullah mewasiatkan agar kita berupaya selalu melaksanakannya. Berikut ini 4 sholat sunnah yang rugi jika kita tinggalkan. 1. Sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang paling utama. Rasulullah SAW bersabda, sholat yang paling afdol setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat An-Nasai. Sholat sunnah yang juga sering disebut sholat malam atau qiyamul lail ini selalu Rasulullah kerjakan, sebab bagi beliau sholat ini wajib, sedangkan bagi umatnya sunnah muakkad. Sholat tahajud juga merupakan satu-satunya sholat sunnah yang Allah sebut dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asya ayyab'asaka rabbaka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud atau sebagian suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. 2. Sholat witir. Seperti halnya sholat tahajud, sholat witir juga senantiasa Rasulullah lakukan. Beliau juga mewasiatkan agar kita memelihara sholat dengan rakaat ganjil tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kalian tambahan sholat, maka peliharalah dia, yaitu sholat witir. Hadis riwayat Ahmad. Sholat witir merupakan salah satu dari 3 wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah untuk senantiasa dikerjakan dan jangan sampai ditinggalkan. 3. Sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar atau sholat qobliyah subuh hendaklah kita upayakan sekuat tenaga untuk kita amalkan. Keutamaannya yang luar biasa, sungguh membuat kita merugi jika meninggalkannya. 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis riwayat Muslim. Di dalam praktiknya, Rasulullah senantiasa menjaga sholat sunnah ini bahkan melebihi sholat sunnah lainnya. 4. Sholat duha. Jika sholat tahajud dan sholat witir dikerjakan di malam hari dan sholat fajar dikerjakan setelah terbitnya fajar, sholat duha adalah sholat sunnah di pagi hari yang keutamaannya luar biasa. Karenanya Rasulullah mewasiatkan kepada Abu Hurairah agar selalu mengerjakannya. Kekasihku Muhammad SAW mewasiatkan kepadaku 3 perkara: puasa 3 hari setiap bulan, ayaumul bid, sholat duha 2 rakaat, dan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang beriman, itulah 4 sholat sunnah yang rugi jika kita tidak melaksanakannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.